Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tindamunan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat bertemu kembali di hari yang cerah ini, tanggal 2 November. Saya mencoba melihat apa sih ukuran toleransi hidup beragama di Indonesia, dikaitkan dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 09 dan nomor 08 tahun 2006. Apakah PBM ini bisa merangkul semua orang, semua agama suku untuk menjalankan toleransi beragama dan hidup? Mari kita lihat, ditinjau dari pendirian rumah ibadah. Dalam peraturan bersama menteri diatur semua pokok-pokok dan landasan pendirian rumah ibadah bagi semua umat yang ada 6 di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semua diatur. Jadi kalau ada mengatakan atau ada suara-suara sumbang dari orang yang tidak membaca persis isi dan roh daripada peraturan bersama menteri, mengatakan karena sulitnya mendirikan rumah ibadah, PBM itu tidak ada artinya. Kira-kira begitu pandangan orang. Padahal PBM ini adalah mengatur semua yang ada di Indonesia. Bahkan PBM ini sudah juga rohnya mengatakan bahwa disetujui oleh masyarakat pun rumah ibadat bisa berdiri. Tidak disetujui pun rumah ibadat bisa berdiri. Mungkin ada pernyataan, ya. Kenapa saya mengatakan tidak disetujui pun bisa berdiri? Ini mungkin yang perlu kita bahas dalam PBM, ya, peraturan bersama menteri ini. Saya hanya berangkat dari pasal 13, yaitu bab 4, ya, khusus untuk pendirian rumah ibadah. Saya tidak kemana-mana, cukup dengan mengutarakan bab 4. Pasal 13 sampai pasal 17. Ya. Ini yang mau saya sampaikan. Kenapa? Karena dengan pasal ini tidak ada larangan untuk mendirikan rumah ibadat di negara kesatuan Republik Indonesia, baik untuk Islam, baik untuk Kristen, baik untuk Katolik, baik untuk Hindu, baik untuk Buddha, baik untuk Konghucu. Tidak ada larangan. Di sini sudah diatur. Nah, sekarang bagaimana kerangka berpikir daripada pemerintah daerah, kerangka berpikir daripada masyarakat, dan kerangka berpikir daripada penganut agama tersebut, sehingga mengatakan bahwa PBM, ya, tidak ada larangan pendirian rumah ibadah, baik disetujui masyarakat, baik tidak disetujui masyarakat. Ya, jadi tidak ada larangan. Mari kita lihat bab 4 pasal 13. Bab 4 pendirian rumah ibadah. Pasal 13 ayat 1, ya. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata. Jadi nyata keperluan itu. Dan sungguh-sungguh berdasarkan
komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat yang beragama, ya, yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Ini ayat yang pertama, ya, komposisi penduduk. Jadi nanti kita lihat persyaratannya, ada 90, ada persetujuan 60. Kemudian ayat 2 dikatakan, pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama. Jadi toleransi yang diutamakan, kerukunan, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Yang menilai ini siapa? Yang berwajib, polisi, ya, Babinsa, dan juga Satpol PP. Tidak mengganggu, ya, tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi tinggal melengkapi peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu ketentraman, tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, ketentraman dan ketertiban umum itu ada di aparat negara, yaitu sebagai pengamanan. Pengamanan itu adalah polisi dan tentara, teritorial, tentara, ya, TNI, dan pengamanan adalah polisi. Nah, kemudian pengalaman lokal khusus adalah Satpol PP. Nah, ini harus dilibatkan. Nah, kemudian ketiga, ini juga mengatasi apabila di kecamatan atau desa tersebut hanya ada satu jemaat, tidak mungkin membangun, ya, tidak mungkin membangun, atau hanya ada 2 atau 10 orang, tidak mungkin. Maka dikeluarkanlah ayat yang ketiga, ya. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, komposisi penduduk tidak terpenuhi. Jadi komposisi penduduk tersebut tidak terpenuhi, 90 tidak ada, hanya ada 5 orang, berarti tidak terpenuhi. Maka dikatakan, ya, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten, kota, atau sampai kepada provinsi. Contoh seperti ini, ya. Jemaat daripada misalnya taruhlah, ya, Protestan. Di desa ada 2 orang. Ya. Di kecamatan ada 20 orang. Ya. Dan di provinsi ada 70 orang. Dengan menjumlahkan ketiga komponen tersebut di desa, ya, kecamatan, kota, dan provinsi mencapai di atas 90 orang sudah layak dan bisa untuk mendirikan satu rumah ibadah bagi jemaat yang tergabung dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa tersebut. Sudah bisa memberikan. Itulah dikatakan untuk membantu komposisi penduduk yang tidak memenuhi syarat. Maka yang 3 ini bisa diambil jumlah penduduk sampai kepada provinsi. Tapi kalau sampai provinsi juga tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf, memang PBM tidak bisa memberikan izin pendirian rumah ibadat karena itu diatur dalam komposisi. Nah, mari kita lihat dalam pasal 14, ya. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Jadi administratif ada tanah, ya, ada tanah. Kemudian sudah ada gambar bangunan yang mau didirikan, ada rencana dan ada waktu.
Itulah persyaratan administratif, terutama teknis bangunan daripada gedung yang mau didirikan. Kemudian ayat yang kedua, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendirian rumah ibadat, harus memenuhi persyaratan khusus. Jadi ini persyaratan khusus ya, meliputi A, daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. Jadi yang tadi ada di desa, tanda tangan mengakui desa, yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi, semua itu diketahui oleh aparat setempat atau desa ya. Di mana dia berada diketahui, sehingga mereka layak menjadi anggota pengguna tempat ibadat tersebut. Kemudian yang kedua, jadi tadi ada anggota, yang kedua B, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah strip kepala desa. 60 orang ya. Bukan 60 keluarga, 60 orang ya. Tapi kalaupun itu dikatakan menjadi 60 kakak, ya tidak jadi masalah, bisa. Artinya satu kakak itu bisa 3 orang, nanti mungkin hanya ya 5 keluarga atau 10 keluarga sudah cukup. Nah ini tinggal pendekatan ya, pendekatan. Kalau misalnya ada 60 kakak, lakukan. Kalau tidak ada 60 kakak, ya orang. Karena di sini orang yang dikatakan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan KTP ya. 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kemudian setelah itu bagian C, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Jadi ada rekomendasi tertulis dari kabupaten dan kota Departemen Agama ya, yang membawahi Departemen Agama. Nah, kemudian rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten dan Kota. Jadi ada rekomendasi dari FKUB dan Menteri Agama. Kalau persyaratan B tadi adalah mulus ya, mulus. Artinya dukungan masyarakat ada 60. Baru ada rekomendasi dari Departemen Agama dan Kota. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat yang ketiga, pasal 14 ya. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terpenuhi. Artinya anggota yang menggunakan tempat ibadah tersebut terpenuhi ya. Sedangkan persyaratan huruf B ya, belum terpenuhi. Artinya tidak mendapat persetujuan tanda tangan dari 60 keluarga atau orang. Tidak ada, bahkan tidak setuju, bahkan melarang ya. Nah, ini dikatakan ya, pemerintah daerah, bupati, wali kota ya, wajib memfasilitasi, berkewajiban tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Dia lihat lokasi mana. Kalau memang mereka punya pasung umum, taruh di pasung umum. Harus ada. Jadi itulah saya katakan, setuju pun masyarakat rumah ibadah bisa berdiri. Tidak setuju pun masyarakat rumah ibadah tetap berdiri. Kenapa? Pemerintah turun tangan. Pemerintah turun tangan. Nah, maka dengan adanya pilkada tanggal 27 November ini, ya, saya punya pemikiran, usul kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada Ketua DPRD KPR Indonesia dan Ketua MPR, meminta setiap kepala daerah yang menjabat di tempat tersebut sebelum diangkat sumpah sebagai pejabat harus
diminta fakta integritas mendandatangani PBM pasal 14 ayat yang ketiga. Dalam hal persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terpenuhi, tapi huruf B tidak terpenuhi, tidak ada persetujuan masyarakat, maka berkewajiban memfasilitasi pembangunan rumah ibadat di daerahnya. Baik agama Islam, baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Wajib hukumnya. Yang penting ada kebutuhan nyata. Nah, inilah yang merupakan, saya katakan bahwa PBM ini sudah baik, tidak perlu diamandemen atau dirubah, tidak perlu. Ini sudah cukup. PBM ini sudah cukup. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Agama. Nah, kemudian apa tindak lanjut daripada pasal 13 ayat 3? Nah, kalau sudah mengacu kepada pasal 14 ayat 3, ya, rekomendasi FKUB sebagaimana sudah dalam pasal 14 ayat 2 huruf B merupakan hasil musyawarah, itu tidak diperlukan lagi rekomendasi. Karena apa yang direkomendasikan sudah ada penolakan, ya, dari masyarakat, ya, tidak perlu lagi itu direkomendasikan. Stop. Tinggal bola panasnya maju kepada wali kota atau bupati, ya. Jadi sudah masuk ke tingkat atas. Karena bupati atau wali kota berkewajiban memfasilitasi pendirian rumah ibadah dan menentukan lokasi mana. Berkewajiban, ya, harus. Nah, kemudian di pasal 16, ya, adalah tindak lanjut. Jadi setelah tadi bahwa pasal 14 dilakukan ayat yang ketiga, maka panitia pembangunan itu mengirimkan surat kepada pemerintah, ya, dalam hal pendirian rumah ibadah untuk memperoleh izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Diajukan dengan pasal 14 ayat 3 dan pasal 1, ya, pasal 14 ayat 1, 2, 2A, ya, dan 3. Karena 2B itu tidak mendapat persetujuan, maka langsung mengajukan surat kepada pemerintah, bupati atau wali kota untuk memperoleh IMB. Begitu ada penolakan masyarakat, begitu tidak bisa mendapat persetujuan, langsung. Jadi kita sebenarnya meminta persetujuan itu tidak perlu kita memaksa harus ada atau apalagi pakai uang, tidak perlu, ya. Hanya dengan hati nurani, mau tidak, kalau tidak juga tidak masalah, ya. Karena undang-undang sudah mengatur, tidak disetujui pun tetap berdiri, disetujui pun bisa berdiri. Kenapa? Ada persetujuan dari masyarakat. Ini menggambarkan, maknanya adalah pentingnya rumah ibadat tersebut bersosialisasi dengan lingkungan. Artinya, kulonuhun, ya, permisi, kami akan berada di sini, sehingga tetangga semua mengetahui, oh iya, oke, kita bersahabat, enak. Kalau tidak disetujui pun bukan berarti stop, tidak, ya, maju. Nah, maka pasal 16 dikatakan permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Nah, jadi tadi kan persyaratan administrasi sudah ada, lokasi sudah ada, dan gambar sudah ada, hanya persetujuan tidak ada, tapi minta difasilitasi. Artinya untuk memfasilitasi ini pemerintah bisa saja dia tukar guling. Oh ini jangan di situ, lokasi itu juga, ini di sini, ini pasum umum. Kami pemerintah punya pasum, fasilitas umum, di sini aja mendirikan. Oke lah, itu yang tanahmu itu jual aja, bisa seperti itu, tidak jadi masalah.
artinya ada tukar ya di tempat lain yang bisa diamankan oleh pemerintah. Kalau memang tadi lokasi itu memang tidak kondusif, baik dilihat dari segi security karena masyarakat juga tidak setuju, bisa dialokasikan oleh pemerintah, cari tempat yang lain yang aman. Tanah itu bisa ditukar guling, nggak apa-apa. Yang penting difasilitasi. Jadi arti difasilitasi ini adalah harus berdiri, tidak boleh tidak. Artinya jangan sampai masyarakat melarang sehingga pemerintah menurut kepada masyarakat. Harusnya masyarakat yang tunduk kepada pemerintah. Maka kita minta nanti kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, cobalah setelah pemilihan pilkada, semua kepala daerah harus menandatangani fakta integritas mau memfasilitasi pendirian rumah ibadah apabila masyarakat tidak setuju. Ini aja poinnya, mau memfasilitasi. Ini harus dibuat nih. Ada fakta integritas. Jadi setiap wali kota mau maju naik, mau ditetapkan, tanda tangan, mau memfasilitasi pendirian rumah ibadah apabila masyarakat tidak setuju. Ini kuncinya. Cukup satu poin ini saja dibuat faktanya. Ini kita usulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan bisa mendengar suara hati daripada masyarakat ini supaya tetap pendirian rumah ibadah tidak terganggu hanya karena segelintir orang yang tidak mengerti arti daripada toleransi beragama ya. Karena yang dibangun bukan rumah pribadi tetapi rumah Tuhan. Nah, kalau rumah Tuhan yang dibangun, terus siapa yang harus bertanggung jawab? Itulah makanya dalam pasal 14 ayat 3 ini difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kemudian pasal 16 ayat 2 dikatakan bahwa bupati wali kota memberikan keputusan paling lama 90 hari. Jadi waktu disampaikan pendirian rumah ibadah, bupati wali kota harus memberikan waktu 90 hari sudah dijawab iya atau tidak. Kalau iya, mulus dengan baik, tapi kalau tidak, mungkin berhadapan dengan konsekuensi hukum atau petun. Nah, itulah kira-kira pandangan saya mengenai PBN nomor 9 dan nomor 8. Tidak ada yang melarang untuk mendirikan rumah ibadah. Bagaimanapun dalam kota tersebut mengisnya orang, bagaimanapun bencinya orang, tidak ada larangan untuk mendirikan rumah ibadah. Sesuai dengan peraturan bersama Menteri nomor 09 dan 08, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan tahun 2006. Ini saya anggap valid dan sangat-sangat baik dan bisa diterapkan. Nah, kemudian dalam pasal 17, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. Nah, ini teknis. Jadi bagi yang sudah punya IMB, ada gedungnya dan harus dipindahkan, pemerintah menyediakan lokasi ya. Nah, itu. Jadi yang mau kita simak dari peraturan bersama menteri ini bahwa disetujui masyarakat pun lebih baik rumah ibadat bisa berdiri. Tidak disetujui masyarakat pun rumah ibadat tetap bisa berdiri. Pemerintah hadir dalam situasi tersebut. Dan ini pendirian rumah ibadah bukan hanya sepihak, tapi untuk agama Islam, untuk agama Kristen, untuk agama Katolik, untuk agama Buddha, untuk agama Hindu, dan untuk agama Konghucu. Semua agama ya, tidak berlaku hanya pada semua. Jadi bisa mendirikan rumah ibadah dimanapun di negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun masyarakat setempat tidak setuju atau menolak dengan kekerasan ya. Karena pemerintah hadir, negara hadir. Nah, itu seperti kita baca dalam membangun kembali rumah ibadah di Yerusalem ya. Adanya Nebukadnezar menghancurkan rumah ibadah yang dibangun oleh Raja Salomo selama 48 tahun.
rata dengan tanah, tembok, mangkok-mangkok emas dan persiapan emas semua diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar. Tetapi selama 70 tahun Yerusalem itu boleh dikatakan tidak ada penghuni, ya. Habis semua, temboknya rusak. Dan semua orang-orang yang diangkut ke Babel. Coba. Tapi pada saat pemerintahan Raja Kores, ada surat perintah mengembalikan semua bangsa Israel dari Babilonia kembali ke Yerusalem, termasuk pembangunan rumah ibadah sesuai dengan aslinya, dan semua peralatan-peralatan yang diangkut dari Yerusalem ke Babilonia yang ditaruh di kuil-kuil penyembahan itu, mangkok-mangkok emas, baskom-baskom ini dikembalikan semua secara utuh ke Yerusalem. Itulah kalau sudah Tuhan yang bekerja, seorang Raja Kores, dia sangat baik. Nah kemudian setelah Raja Kores dilanjut dengan Raja Darius, ya. Dan pada waktu Raja Darius sudah dibangun rumah Tuhan di Yerusalem, ada gubernur Efrat Barat namanya Tidnai mempertanyakan masalah ini. Siapa yang berani bangun? Siapa yang berani untuk mengembalikan itu? Itu sudah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Nah, sehingga tapi mau di stop, orang Yahudi bilang, loh, kami membangun ada dasarnya. Ada perintah Raja Kores pada waktu itu membangun. Wah. Sehingga gubernur Efrat Barat ini mengatakan, wah, coba kita kirim surat ke Darius. Coba cek apakah ada surat Raja Kores yang mengatakan bisa membangun. Darius memerintahkan kepada pemerintahannya, aparatnya, coba cari apakah ada surat dari Darius, dari Kores. Dicari, arsipnya tidak ada di Babel, tapi ada di kota wilayah Media, ya, Armetia katanya, kota Media. Ditemukanlah surat itu yang mengatakan bahwa bangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem sesuai dengan aslinya. Kembalikan semua barang-barang yang ada. Dan pembangunan itu dibiayai oleh kas kerajaan. Wow. Bukan main. Setelah ditemukan, datang Darius, disampaikan kepada gubernur Efrat Barat, ya, disampaikan. Tidnai, ini ternyata sudah ada, artinya sudah siap. Nah, sehingga dibangunlah itu. Dan walaupun ada tantangan, ya, tidak cepat-cepat disegel karena begitu ada larangan, ya, biasanya disegel sementara. Tidak, di sana tidak disegel. Tapi kalau Indonesia itu langsung disegel, ya. Begitu ada larangan langsung disegel. Ya. Kalau di luar negeri itu tidak disegel, tetap jalan, tapi sambil dilihat dasarnya. Nah, di Indonesia pun gereja tidak perlu disegel. Lihat PBM, dasarnya ada. Kalau PBM mengatakan jalan, kenapa harus disegel? Jadi kita mengatakan jangan lagi lah. Tidak ada lagi penyegelan gereja-gereja atau masjid-masjid di Indonesia atas perintah daripada rakyat ataupun pemkotnya. Tidak perlu. Karena PBM mengatakan setuju atau tidak setuju, rumah ibadah tetap berdiri. Mau apa lagi? Inilah yang mau kita buka kembali dengan pemerintahan daripada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Semoga ini didengar dan ini diimplementasikan kepada semua pemerintah daerah. Semua, dengan adanya pelantikan pemerintah daerah ini harus ditekankan bahwa setiap pemerintah daerah yang diangkat harus mau memfasilitasi pendirian rumah ibadah apabila masyarakat tidak setuju atau tidak menyetujui, difasilitasi. Ini pesan saya mungkin di akhir jabatan dalam FKUB. Inilah pengalaman yang bisa saya ambil dari buku peraturan bersama menteri ini, bahwa disetujui pun gereja tetap berdiri atau rumah ibadah masjid bisa berdiri. Tidak disetujui pun masjid bisa berdiri, gereja bisa berdiri, atau yang lainnya. Yang namanya rumah ibadah. Ialah pemerintahan saya yang mana saya kumpulkan, saya bahas dalam
peraturan bersama menteri, khususnya pasal 14 ya. Yaitu bab 14, yaitu pasal 13, 14, 15, 16 dan 17. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, mungkin bisa untuk mengambil data ini sebagai data untuk kedepannya dalam rangka menghilangkan adanya intoleran di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Indonesia Emas tahun 45 akan tercapai dengan baik, dengan rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam persatuan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan marsya minaminan songon lapak di gaul, marsi tukol-tukolan songon suha di robean. Nah, artinya rukun dalam kebersamaan, kokoh dalam persatuan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita simak bersama untuk menjaga hal yang tidak diinginkan di dalam menjaga kerukunan hidup beragama. Dan kurang lebihnya penjelasan saya, kalau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada untuk mendeskripsikan sesuatu kelompok atau agama, tapi namun melihat aturan yang sebenarnya yang sudah diresmikan oleh negara, terutama dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 ini. Mari kita care untuk melaksanakannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.